Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya, Jovian, pada siang hari ini memperkenalkan sebuah aplikasi berbasis desktop yang ditujukan untuk sebagai validator yang memvalidasi transaksi penambangan kbytes di handphone Anda. Jadi di sini itu ada home dan setting ya. Di sini ada setup dan news yang kita nggak bisa buka. Kemudian di sini ada validator wallet, itu terdiri dari 15 sampai 17 wallet untuk masing-masing 15 atau 17 komputer. Kemudian di sini ada top 25 all validator ya. Di sini ada 25 data di gridnya. Di gridnya ini ada 25 data penambangan untuk top 25-nya. Jadi buat menunjukkan kepada Anda bahwa ini adalah block ID di sini. Kemudian di sini ada blockchain-nya. Kalau Anda perhatiin ini nyambung terus seperti ini, gitu ya. Kemudian juga ada kolom-kolom yang lain. Nanti saya akan terangkan. Saya akan terangkan konsep dasarnya dulu, yaitu apa yang dilakukan oleh validator ini selain memvalidasi. Pertama, dia adalah menjaga tunneling ini. Apa yang dijaga tunneling itu adalah proses enkripsi untuk aktivitas penambangan, menjalankan smart contract secara otomatis. Itu validator selain fungsinya sebagai memvalidasi gitu ya. Kemudian di sini ada tunnel. Kalau Anda lihat tunnel untuk login. Jadi kredensial user ketika lewat jaringan internet itu udah dienkripsi, kemudian divalidasi apakah ini asli apa enggak melalui proses tunneling seperti ini yang dikerjakan oleh validator. Jadi aplikasi validator ini nggak bisa sembarangan diberikan kepada setiap orang gitu ya, demi keamanan kbytes itu sendiri. Jadi kurang lebih ada 15 sampai 17 yang lokasinya kita nggak tahu di mana. Intinya itu. Kemudian di sini juga ada yang dienkripsi, itu adalah send and receive coin. Selain user credential login dan login ganti PIN, misalkan restore wallet. Terus di sini juga ada send and receive, kirim-kiriman koin juga kita enkripsi. Kemudian mining juga kita enkripsi ya. Di sini ada mining, kita enkripsi juga. Dan ini hasilnya, salah satu contoh hasilnya ini eksekusi smart contract-nya seperti apa. Oke, balik lagi ke sini. Nah, di sini ada block ID ya. Kalau Anda udah lihat tadi, terus blockchain itu pasti nyambung seperti ini. Tuh ya. Kalau Anda perhatiin, silakan diperiksa angkanya gitu, nanti di stop aja videonya terus Anda lihat pasti nyambung. Nah, itulah blockchain. Jadi koin kbytes ini memiliki blockchain sendiri memang, dan kalau boleh saya kategorikan ini termasuk jaringan L1 ya. Nah, infrastrukturnya sendiri itu adalah DePIN. Jadi kalau misalkan Anda berharap handphone bisa full decentralized, itu nggak akan sanggup. Jadi harus model seperti ini, ada yang memvalidator di luar dari handphone. Kalau misalkan dipaksain ke handphone, ya siap-siap aja handphone Anda rusak. Kenapa? Karena sebagai penambang, otomatis juga Anda memvalidasi penambang yang lain. Dan itu proses SHA-256 kali 2 kalau udah kayak begitu. Nah, kalau udah seperti itu, otomatis handphone akan cepat rusak. Memvalidasi pekerjaan orang lain itu nggak memvalidasi pekerjaan antara Anda dan teman Anda atau rekan Anda miners yang mana gitu, enggak, tapi memvalidasi dari seluruh jaringan yang terkoneksi ke dalam jaringan kbytes. Kalau misalkan Anda 3 orang, ya Anda misalkan sebagai node A, dua teman Anda sebagai node B dan C, itu otomatis kan ketika Anda menambang, yang memvalidasi kan node B dan C. Kalau B menambang, yang memvalidasi node A dan C. Ya, kalau misalkan C yang menambang, yang memvalidasi adalah node B dan A. Terus seperti itu. Ya otomatis, ada otomatisnya nih. Itu akan menjadikan pekerjaan yang sangat berat ya kan. Proses nambang udah SHA-256 ditambah dengan SHA-256 dari dua node yang lain. Tapi itu baru 3. Kalau misalkan sampai 100, 1000, 10.000, 100.000, bisa Anda bayangkan handphone Anda seperti apa panasnya. Kemudian dari sisi database dan jaringan itu akan sangat berat sekali buat handphone.
Dan tentunya dari sisi kuota Anda juga akan tersedot habis gitu ya. Cepat sekali itu. Karena kita bicara data nggak cuma 1 giga atau 2 giga. Kita bicara data tera kalau udah skalanya tinggi sekali seperti itu. Nah, makanya dari penambangan dari handphone itu khusus menambangnya saja. Nah, inilah validatornya seperti ini. Nah, apa yang dilakukan oleh validator yaitu memeriksa CS. CS ini adalah kalau boleh saya bilang job sertifikatnya ya. Job sertifikatnya yang nggak dimiliki oleh jaringan lain. Jadi benar-benar cuma satu-satunya per tugas yang akan dikerjakan. Jadi benar-benar sertifikat ini identik, nggak ada duanya. Bahkan dalam jaringan kayak Bytesmoon itu benar-benar identik, cuma per satu-satu. Jadi nggak ada yang sertifikat ini misalkan memiliki 2 di dalam database gitu. Di dalam database kita tuh nggak mungkin gitu ya. Jadi benar satu-satu. Terus selain itu, jadi memvalidasi ini dulu kita ketika masuk nih, udah bener belum sertifikatnya. Nah, kalau udah bener, udah cocok, diperiksa dulu nih. Ini nonce yang dari handphone Anda, apakah sama dengan nonce dari yang diperiksa sama validator? Terus diperiksa lagi hashnya, apakah hashnya sama yang dari handphone Anda, apakah sama dari yang validator? Kalau misalkan sama, maka sesuai dengan perhitungan Anda dapat berapa koin, statusnya komplit dan dicatat jam berapa transaksi itu terjadi gitu ya. Jadi ini benar-benar computer base untuk ngerjain semua tanpa campur tangan orang. Untuk tempered dari ininya pun, tempered nih saya bilang tempered ya. Nonce sama dengan nonce file, hash sama dengan hash file. Itu benar-benar tempered SA256. Kemudian yang dikerjakan oleh validator ini kan seluruh data ya, seluruh data. Nah, yang dikerjakan itu datanya ini. Ya, ini datanya ini per validator, per walletnya ini. Jadi kalau misalkan saya buka di sebelah itu ya, di sebelah ini. Nah, kalau Anda lihat nih, angkanya pasti beda. Lihat aja blok ID-nya ini, lihat blok ID yang ini pasti beda. Tuh, ya. Beda. Ini bukti bahwa validator itu memang bekerja di atas jaringan DPIN-nya. Seperti itu. Terus kalau dari sisi waktu juga Anda bisa cek lah di sini. 39, 31, di sini kita angkanya berapa? 18 dan 09. Jadi udah terbukti di sini pun dari video ini juga udah kelihatan bahwa validator itu jalan gitu ya. Dan Anda lihat juga blockchain-nya, kalau mau lebih ini lihat jaringannya putus-putus nih. Karena kan per validatornya. Nah, ini juga sama gitu. Ini juga putus-putus nih. Beda pasti sama sebelah. Tuh ya. Silakan dibandingkan. Ya. Jadi udah terbukti bahwa validasi ini dijalankan secara jaringan DPIN gitu ya. Nah, ini kalau misalkan ada yang kosong tapi statusnya komplit, Anda perhatiin ini bintang 4, tingkat kesulitannya 4 ya. Anda perhatiin dulu di sini tingkat kesulitannya 4. Ini transaksi kirim-kiriman koin. Kirim-kiriman koin. Nah, validator itu nggak perlu membandingkan pakai nonce-nya lagi gitu ya, karena dia yang sudah melakukan proses penambangan lagi. Jadi begitu ada transaksi kirim-kiriman koin yang diwakili dengan contoh transaksi ini di sini, itu validator pun juga melakukan proses tempered. Setelah dia mereksa ininya, CS-nya lolos, kemudian dia periksa, kan udah di dalam jaringan sendiri kan, dia periksa SA-nya udah cocok atau belum. Nah, inilah buktinya angka 4 ini. Jadi dia tempered juga gitu ya. Oke. Nah, bagian penambangan jadi salah satu fungsi lain dari aplikasi validator adalah penambangan untuk angel investor. Jadi kalau Anda lihat di sini ada koin jumlahnya 700.000 lebih. Nah, inilah koin yang untuk angel investor itu nggak datang dari angin. Atau kayak misalkan mungkin Anda join ke CMC, terus Anda lihat bahwa di sana tiba-tiba ada project baru,
terus angel investornya atau developernya tiba-tiba bisa punya ratusan ribu koin, jutaan koin gitu ya, tapi datangnya dari mana nggak jelas. Nah, kalau ini benar-benar mengalami proses penambangan ya. Ini Anda bisa lihat di sini, dan di sini juga Anda bisa lihat di sebelahnya pun juga bisa contohnya seperti ini. Tugasnya pun lain ya. Kalau Anda perhatiin ya, tugasnya juga beda kan? Ya kan? JS-nya juga beda. Nah, itu membuktikan bahwa koin untuk angel investor itu adalah proses hasil penambangan, bukan dari hasil cetakan dari angin semata. Saya suka-suka mau cetak si untuk angel investor A itu 1 juta, angel investor B 1 juta, angel investor C 100.000. Enggak seperti itu gitu ya. Jadi ini murni benar-benar ditambang juga dengan proses SHA-256 di CPU validator SHA-256. Tingkat kesulitan juga 6 sama. Jadi kalau misalkan tingkat kesulitan penambang itu naik 7, ini pun juga akan ikut naik jadi 7 gitu. Jadi supaya kita tuh adil gitu ya, supaya ini adil dan bisa bermanfaat buat angel investor juga memegang koin itu, tahu bahwa ini hasil produksi, bukan hasil cetak sembarangan gitu ya. Nah, kalau misalkan hasil cetak sembarangan kan kecenderungannya kan udah dapat terus dijual kan. Contoh yang airdrop itu tuh, kalau koin baru, project baru muncul, ada airdropnya, tiba-tiba pas di launching di exchange dia langsung pada jualin semua ya. Gimana koin mau numbuh kalau gitu, projectnya bisa jalan dengan baik, orang baru launching aja udah dijual-jualin gitu kan. Makanya di sini saya demo sekalian saya tunjukin bahwa koin KBytes ini itu buat angel investor pun juga mengalami proses penambangan. Bedanya penambangannya dari laptop gitu. Nah, itu aja sih penjelasan dari saya. Semua udah kita bantu encrypt di sini. Nah, dengan masuknya angel investor, harapannya nanti infrastruktur DePIN ini akan semakin kuat. Ini baru enkripsi layer 1 lah saya bilang, karena ini saya yang buat sendiri kan. Nanti ada enkripsi mungkin ditambahin lagi pakai apa yang lain. Jadi ini tetap ada tapi ditambah, dibungkus lagi dengan yang lain sehingga otomatis akan semakin kuat. Nah, itulah perlunya masuk angel investor, karena untuk memperkuat jaringan DePIN-nya juga ini gitu ya. Oke. Itu aja dari saya. Semoga penjelasan singkat mengenai aplikasi validator ini dapat memberikan gambaran kepada Anda bahwa project dari KBytes ini adalah real, bukan scam, bukan sekedar akan saya tinggal pergi gitu, udah launching terus saya tinggal pergi gitu, enggak. Karena ini babynya saya benar-benar build dari nol sendiri gitu. Jadi saya berharap ini nanti kalau misalkan sampai exchange masuk ya juga kita bisa kerjasama dengan baik untuk menghasilkan sebuah produk yang bisa bermanfaat buat orang banyak juga, terutama buat komunitas kripto di Indonesia gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah dilihat, sudah ditonton, dan semoga koin ini kelak menjadi berkat bagi kita semua. Amin, dan God bless.